Bahkan Soekarno pun pernah ketipu sama Crazy Rich abal-abal. Kejadiannya sekitar tahun 1950-an lah. Jadi adalah Idrus dan Markona yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku anak dalam di wilayah Lampung. Salah satu yang menarik dari Markona adalah penampilannya yang glamor. Dia selalu pakai kacamata hitam saat tampil di hadapan publik. Sesuatu kemewahan yang luar biasa lah pada masa itu ya. Nah, saat itu Soekarno mudah percaya karena Crazy Rich palsu ini berniat menyumbang harta benda mereka untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Dan sejarah kemudian mencatat sontak si Idrus dan Markona ini kemudian jadi media darling. Bahkan keduanya kemudian diundang Presiden Soekarno ke Istana Merdeka. Namun sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya ya jatuh juga. Gak butuh waktu lama, identitas asli Raja Idrus dan Ratu Markona ini pun terungkap. Media massa mulai mengulik latar belakang tamu istimewanya Soekarno itu. Jadi setelah ditelusuri, ternyata, oh my god, ternyata mereka bukan raja dan ratu dari suku anak dalam, bukan Crazy Rich. Idrus dan Markona adalah warga biasa. Jadi Idrus itu ternyata cuma tukang becak, sementara Markona adalah pekerja seks komersial, PSK, asal Tegal, Jawa Tengah. Dan setelah kebohongan Idrus dan Markona terungkap, otomatis Bung Karno kemudian langsung jadi bulanan-bulanan publik. Beberapa tahun kemudian, Idrus kemudian kedapatan mengaku sebagai anggota Intel Kodam 5 Jaya dan anak buah petinggi TNI, yakni Mayor Simbolon. Idrus juga sempat memeras katanya sejumlah pengusaha di Lampung sebelum akhirnya ditangkap polisi di Kota Bumi, Lampung. Bagaimana dengan Markona? Nah, sementara itu Markona kemudian diketahui cerai dengan Idrus dan kemudian beroperasi sebagai, mohon maaf, PSK di daerah Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah Bung Karno yang ketipu itu? Pertama, hati-hati. Gak semua yang namanya Crazy Rich itu ternyata beneran. Ada juga yang abal-abal, ada juga yang palsu kayak Idrus dan Markona ini. Nah, parahnya, sudah palsu, sudah abal-abal, ternyata terkadang mereka kedapatan punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, syukur-syukur kalau tujuannya itu ya gak menjagakan orang lain. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kedua, terus kalau memang benar Crazy Rich, sholat gitu loh. Balik kepada cerita Soekarno, kita paham ketertarikannya Bung Karno itu kan cuma satu hal, yaitu karena ada iming-iming si Idrus dan Markona itu, Crazy Rich abal-abal itu berniat menyumbangkan harta benda mereka buat merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Kita juga punya kisah Crazy Rich beneran, para Sultan Siak contohnya yang menyumbang 120 juta dolar Amerika Serikat, dan Sultan Hamengkubuwono IX yang menyumbang 60 juta dolar Amerika Serikat untuk Indonesia pada masa awal kemerdekaan kita. Jadi di sini tuh ada quote yang legendaris dalam filmnya Spider-Man. She told me that with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang luar biasa, datang tanggung jawab yang juga luar biasa. Karena itu, ada baiknya kita melakukan mindset switch, memutar pola pikir kita. Oke lah, mereka kaya luar biasa. Terus apa? Kenapa kita nggak mulai menyoroti tanggung jawab para Crazy Rich ini? Bukan lagi pada seberapa kaya mereka, tapi seberapa besar tanggung jawab mereka. Tanggung jawab bagi diri mereka sendiri, bagi keluarganya, bagi karyawannya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan tentu saja bagi bangsa dan negara. Saya pikir kalau ini yang dilakukan, pasti akan lebih menginspirasi banyak orang. Bagaimanapun, di samping kisah para Crazy Rich tadi,
Sebenarnya ada juga kisah orang-orang biasa tapi punya tanggung jawab sosial yang luar biasa, yang jarang disebut. Misalnya kayak masyarakat Aceh dan Sumatera Barat yang bahu-membahu membeli pesawat pertama buat Republik Indonesia. Mereka itu nyumbang harta, nyumbang emas, nyumbang duit untuk di pesawat itu. Jadi ketinggalan rugo rumah hanya mahoba. Makanya gedake dia Daud bak kamu bak rakyat. Nangko ke pulang ke rakyat. Kemamdo tabah pesawat. Insya Allah dengan dikedi Allah Subhanahu wa taala dua pesawat Pak. Hari ini kita juga punya kisah-kisah luar biasa dari orang-orang biasa yang menyatakan tanggung jawab sosialnya secara luar biasa. Contohnya lewat situs Kita Bisa misalnya. Kembali pada hari ini, media sosial memang kerap menyuguhkan tontonan yang menarik. Tapi kita mesti paham nggak semua tontonan itu benar-benar nyata. Perlu juga kebijaksanaan kita buat membaca semua itu. Dan tentu harapan kita, kisah para Crazy Rich ini mau berangsur lah ya, dari yang festival pamer kekayaan menjadi parade pemenuhan tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat. Semoga